Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ayo kita kelasnya, siapkan terlebih dahulu. Siap. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izinnya kepada kita untuk dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu. Semoga pertemuan kita hari ini dinilai dan dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Baik anak-anakku sekalian, mengawali pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu saya cek kehadirannya. Kayaknya di semua ya? Iya, Pak. Mantap, ini luar biasa. Memang menuntut ilmu itu harus seperti ini. Harus tekun, rajin, dan berani berkorban. Supaya ilmu yang kita dapatkan itu bisa berkah di dalam kehidupan kita. Oke, selanjutnya. Masih ingatkah dengan pelajaran kita minggu lalu? Masih, Pak. Siapa yang masih ingat? Siapa Pak? Henny. Pelajaran minggu lalu adalah membahas tentang perintah agama mengenai sujud syahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Bagus. Pelajaran kita minggu lalu adalah perintah agama tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kalau sujud yang dilakukan ketika kita terhindar dari bahaya, sujud apa namanya? Syukur. Kalau sujud yang dilakukan karena kita lupa dengan gerakan salat kita, sujud apa namanya? Oke, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tata cara pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Pagi hari ini kita akan pelajari materi tentang tata cara dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah proses pembelajaran ini berlangsung, maka peserta didik diharapkan mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan dari sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur sebagai sikap kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, apakah anak-anak sekalian pernah melihat orang yang melakukan sujud? Nah, bagaimana kegiatan sujud itu? Bagaimana kegiatan sujud itu, Bina? Sujud adalah berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Berlutut serta meletakkan dahi ke lantai. Kasih aplaus untuk Bina. Mantap, luar biasa untuk jawaban Bina. Selanjutnya, apa fungsi sujud dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba DJ, apa fungsi sujud dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut saya, manfaat atau fungsi melakukan sujud ialah kita dapat memahami bahwa manusia tidak boleh sombong dan angkuh,
sombong, supaya kita tidak angkuh dalam menjalani kehidupan. Ya walaupun kita memiliki banyak kelebihan. Bagus sekali jawabannya. Selanjutnya, bisakah kita mulai pelajaran hari ini? Bisa. Oke. Baik. Untuk memulai pelajaran hari ini, saya tanya kepada anak-anakku sekalian, masih ingatkah komitmen kelas kita? Masih. Apa itu komitmen kelas kita? Mantap, luar biasa. Jadi komitmen kelas kita adalah belajar dengan cermat, bicara dengan sopan. Oke, selanjutnya anak-anak sekalian coba dibuka halaman 83. Buka halaman 83. Di situ ada gambar 4.3. Coba diamati dan sebentar saya minta satu orang untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Amati gambar 4.3. Baik, sudah diamati gambarnya? Sudah. Bisakah Anda satu orang, perwakilan satu orang, kira-kira apa yang dilihat di gambar itu? Siapa yang bisa? Nikma, coba dari gambar yang diamati apa yang Anda dapatkan, Nikma? Yang kami lihat pada gambar yang kami adalah seorang manusia yang sedang melakukan sujud. Menurut kami, sujud ini sangat penting untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menghindarkan diri dari sifat sombong. Jawaban yang bagus. Menurut kelompok 1, dari hasil pengamatannya bahwasannya di sana didapatkan gambar seorang manusia yang melakukan sujud. Sujud itu sangat penting dilakukan. Di antara manfaatnya adalah supaya kita terhindar dari sikap takabur dalam hidup. Oke, selanjutnya untuk menambah pemahaman kita tentang bagaimana tata cara pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur, Pak Guru akan tayangkan video. Tugasnya nanti masing-masing kelompok mengamati video sesuai dengan tugas yang diberikan. Sebelumnya saya bagi kelompok dulu. Di samping kiri ini kelompok 1 tugasnya adalah
berikut. Pertama, ketika sedang berdiri dalam sholat membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kemudian setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan salat kembali. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2 tadi sudah menjelaskan kepada kita bagaimana tata cara pelaksanaan sujud tilawah, baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Di luar sholat tadi, langkah pertama adalah kita berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat sujud tilawah, takbiratul ihram, melakukan sujud cukup 1 kali, selanjutnya duduk sejenak dan membaca salam. Kalau sujud tilawah itu dilakukan dalam sholat, maka ketika kita membaca ayat sajadah atau seorang imam membaca ayat sajadah, maka dia langsung melakukan sujud 1 kali, kemudian bangkit dari sujudnya dan melanjutkan sholatnya kembali. Adapun bacaan sujud tilawah tadi sudah diuraikan oleh kelompok 2. Dari pemaparan kelompok 2 tadi, adakah siswa sekalian yang mau bertanya? Saya persilahkan kelompok 3. Baik, adapun pertanyaan dari kelompok kami adalah, apakah setiap sujud tilawah ketika membaca Al-Quran harus dalam keadaan suci? Setelah sujud, apakah ada salamnya? Mohon penjelasannya. Pertanyaan yang bagus dari kelompok 3. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Jadi kelompok 3 bertanya kepada kelompok 2, apakah dalam pelaksanaan sujud tilawah harus dalam keadaan suci dan harus diakhiri dengan salam? Minta penjelasan dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 menjawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan tadi. Jadi, sujud tilawah di luar sholat tidak disyariatkan dalam keadaan suci. Karena sujud tilawah bukanlah sholat. Ia hanyalah satu ibadah yang menunjukkan ketundukan kepada Allah. Sujud tilawah di luar sholat juga tidak ada salam setelahnya, karena tidak adanya dalil. Perlu diketahui bahwa menyentuh mushaf harus dalam keadaan suci menurut mayoritas ulama. Oke, kasih aplaus untuk jawaban dari kelompok 2. Jadi betul sekali bahwasanya dalam sujud tilawah di luar sholat itu tidak disyariatkan berada dalam keadaan suci. Juga tidak sujud tilawah ini tidak ada salam setelah melakukannya. Kemudian catatannya dari kelompok 2 tadi bahwasanya yang perlu kita ketahui bahwa dalam menyentuh mushaf kitab kita Al-Quran, kita harus berada dalam keadaan suci. Silakan kelompok 2 kembali ke tempatnya. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, saya persilakan tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan. Baik anak-anak sekalian, untuk meyakinkan Pak Guru bahwa Anda sudah paham dengan apa yang Anda telah amati, saya akan membagikan LKPD untuk diisi secara berkelompok. Nanti setelah selesai, diberi atau dikumpul kembali sama Pak Guru.
silakan siapkan HP-nya. Dibuka HP-nya. Pak Guru akan mengirimkan link untuk mengerjakan tes formatif kita. Oke, Pak Guru akan kirimkan melalui WA grup kelasnya ya. Iya. Oke, bukan link. Baik, waktu pengerjaan tes formatif selesai. Oke, pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, adakah di antara siswa sekalian yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ayo, berikan kesimpulan tentang materi kita hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tata cara pelaksanaan sujud. 1. Tata cara sujud sahwi. Dilakukan dengan cara sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir. Bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama seperti sujud pertama. Dan duduk kembali dan diakhiri oleh salam. 2. Tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah ini bisa dilakukan di luar sholat maupun di dalam sholat. Jika dilakukan di luar sholat, maka dilakukan dengan cara berdiri menghadap kiblat, berniat sujud tilawah, takbirat ihram, melakukan sujud cukup 1 kali, setelah sejenak dan membaca salam. Adapun dilakukan di dalam sholat, maka dilakukan dengan cara ketika sedang berdiri di dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. 3. Tata cara sujud syukur dilakukan dengan cara menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, sujud seperti sujud dalam sholat, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Kasih aplaus untuk. Oke, jadi tadi si Ayu telah menyimpulkan poin-poin penting terkait pembelajaran kita hari ini. Dan pembelajaran kita hari ini terkait tata cara pelaksanaan sujud, baik itu sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Tata cara pelaksanaan sujud syukur yang pertama adalah kita menghadap kiblat. Kemudian kita berniat untuk melakukan sujud syukur. Kemudian melakukan sujud seperti sujud dalam sholat, bangkit atau bangun dari sujudnya dan diakhiri dengan salam. Kemudian yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar sholat. Apabila sujud tilawah itu dilakukan di luar sholat, maka poin-poin yang perlu diperhatikan yang pertama adalah kita menghadap kiblat, kemudian berniat melakukan sujud tilawah, melakukan takbiratul ihram, kemudian melakukan sujud cukup 1 kali, kemudian duduk sejenak dan terakhir membaca salam. Apabila dilakukan di dalam sholat, maka tata caranya adalah ketika kita membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, maka dia langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah, kemudian bangkit dari sujudnya dan melanjutkan sholatnya. Kemudian yang ketiga adalah tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Yang pertama, sujud dilakukan sebelum kita mengucapkan salam dari sholat kita. Kemudian bangun dari sujud kita dengan
takbir, duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua. Doanya sama, bisa menggunakan doa khusus untuk sujud sahwi, subhanallah la yanamu wa la yasu. Juga bisa menggunakan doa sujud dalam sholat, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Oke. Baik anak-anak sekalian, sebelum Pak Guru tutup pembelajaran kita hari ini, ada oleh-oleh untuk dibawa di rumah. Oleh-olehnya adalah pekerjaan rumah. Nanti Anda lihat hikmah melakukan sujud. Oleh-oleh ini sekaligus akan menjadi materi kita selanjutnya, yaitu tentang hikmah melakukan sujud. Pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas tentang hikmah melakukan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian sebagai refleksi Pak Guru, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah Anda semua menyukai proses pembelajaran kita hari ini? Alhamdulillah, sangat suka. Dari proses pembelajaran tadi, tahapan mana yang paling disukai? Zulfa, tahapan mana yang paling disukai? Menurut saya tahapan yang paling saya sukai dalam pembelajaran hari ini adalah tahapan mengerjakan soal melalui Google Form. Oke, tahapan yang paling disukai adalah mengerjakan tes formatif melalui Google Form. Terima kasih. Kemudian adakah saran dari anak-anak sekalian untuk proses pembelajaran kita minggu depan? Apa sarannya, Nikma? Saran saya untuk pembelajaran berikutnya adalah pembelajaran sujud langsung dipraktekkan. Sarannya diterima. Insya Allah pekan depan kita akan mempraktekkan dari pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Selanjutnya, apakah anak-anakku sekalian sudah mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur? Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadi tambahan nilai-nilai kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa untuk terus semangat dalam belajar, karena dengan belajar kita bisa menambah wawasan keilmuan kita. Dengan belajar kita bisa mengetahui apa yang belum kita ketahui. Dengan belajar maka insya Allah derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah itu akan meninggikan derajat